Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuski Marianti, NIM 1820210087. Di sini saya perwakilan dari kelompok usia 1 sampai 2 tahun. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang langkah-langkah asesmen anak usia dini, teknik penilaian dan laporan perkembangan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari langkah-langkah asesmen anak usia dini. Apa itu asesmen? Asesmen menurut Godwin yaitu suatu pengukuran atau suatu proses untuk menentukan perilaku seseorang melalui observasi atau tes, karakteristik suatu program, dan selanjutnya memberikan evaluasi pembelajaran anak usia dini terhadap penilaian penentuan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa asesmen itu suatu proses dalam menentukan atau memutuskan sifat-sifat atau perilaku individu, karakteristik suatu program atau sifat dari suatu entitas, yang kemudian melakukan evaluasi perkembangan anak usia dini dengan cara skor atau ranting terhadap hasil penentuan dan pemutusan tersebut. Sebelum melakukan asesmen, di sini ada 4 proses dalam asesmen, yaitu apa saja? Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan anak dan menentukan tujuan asesmen. Maksudnya itu menentukan kebutuhan anak. Jadi sebelum kita melakukan asesmen, kita tentukan dulu kebutuhan apa saja yang diperlukan anak dalam melakukan kegiatan yang akan dilakukan nanti. Yang kedua yaitu mengumpulkan data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi yang ketiga yaitu ada memproses informasi yang bermanfaat untuk melakukan penilaian. Jadi sebelum kita melakukan asesmen, kita proses informasi tadi. Informasi yang kita dapat dari pengamatan tadi, dari observasi tadi, dan yang selanjutnya barulah kita membuat keputusan yang profesional yang sesuai dengan apa yang sudah kita amati tadi, yang sesuai dengan perkembangan dan tahap perkembangan anak. Selanjutnya ada langkah-langkah asesmen anak usia dini. Di sini ada 4 langkah-langkah langkah-langkah asesmen anak usia dini. Yang pertama yaitu pemberian tugas atau unjuk kerja. Jadi pemberian tugas atau unjuk kerja ini yaitu cara penilaian dengan cara memberikan tugas-tugas terhadap anak sesuai dengan kemampuan anak atau sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kemudian yang kedua yaitu percakapan. Percakapan atau cara penilaian dengan cara percakapan atau bercerita antara anak dan guru, antara anak dan anak. Yang dalam isi percakapan ini sesuai dengan topik yang dibicarakan atau topik kegiatan pada saat itu. Yang ketiga ada observasi. Observasi ini cara pengumpulan data melalui pengamatan terhadap sikap dan perilaku anak. Kemudian catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini sama dengan kumpulan catatan tentang perilaku anak atau gejala tingkah laku anak yang berkaitan dengan sifat dan perilaku anak yang bersifat negatif atau positif. Kemudian menurut menurut buku Nunung Suryana yang berjudul Pengembangan Afektif Anak Usia Dini, ada beberapa langkah-langkah asesmen, yaitu yang pertama tetapkan kegiatan. Jadi sebelum kita melakukan penilaian, tetapkan dulu kegiatan yang akan kita lakukan nanti. Kemudian yang kedua siapkan alat. Jadi siapkan alat dan bahan sebelum kita melakukan kegiatan. Kemudian tetapkan kriteria yaitu sesuai dengan kognitif dan psikomotoriknya, sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan kognitif anak dan sesuai dengan fisik serta motorik anak tadi. Dan yang ketiga keempat yaitu kumpulkan data. Dan yang terakhir ada menentukan nilai baru. Setelah kita menentukan kegiatan tadi, menentukan alat,
Kemudian tetapkan kriteria tadi, kumpulkan data. Selanjutnya kumpulkan data, barulah kita tentukan nilai. Itu sesuaikah dengan tahap anak tadi? Misalkan usia 1-2 tahun, cara menilainya apakah anak itu sudah melakukannya dengan benar atau sesuai dengan usia tadi anak. Yaitu selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang prosedur dan instrumen asesmen. Nah, prosedur dan instrumen asesmen itu ada dua, yaitu pelaksanaan asesmen dan tahap kegiatan pelaksanaan asesmen. Yang pertama itu pelaksanaan asesmen. Nah, pelaksanaan asesmen ini membahas tentang tahapan kegiatan pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh observer atau orang yang observer itu orang yang melakukan observasi tadi. Kemudian yang kedua itu ada kegiatan pelaksanaan asesmen. Yang kedua itu ada tahapan kegiatan pelaksanaan asesmen. Nah, tahapan ini ada 4, yaitu yang pertama tahapan kegiatan asesmen ini ada 5. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan penilaian dan administrasi asesmen sebelum proses penilaian tersebut. Jadi sebelum melakukan pelaksanaan asesmen, kita siapkan dulu bahan penilaiannya apa saja yang akan kita perlukan. Kemudian yang kedua, pastikan anak akrab dengan lingkungan atau pastikan anak ini sudah beradaptasi dengan lingkungan agar memudahkan kita dalam melakukan penilaian. Kemudian yang kedua, yaitu sebelum memulai sesi penilaian, membangun hubungan baik dengan anak sangat diperlukan. Jadi kita sebagai pendidik harus membangun hubungan baik dulu kepada anak agar memudahkan kita melakukan penilaian atau asesmen tadi, apakah anak tadi sesuai atau tidak, apakah anak tadi memiliki gejala lain atau misalnya anak itu tadi hiperaktif atau anak itu tadi pendiam. Kemudian yang selanjutnya, waspada terhadap tanda-tanda kelelahan atau perilaku yang menunjukkan bahwa anak tidak lagi merespon latihan yang diberikan. Jadi kita sebagai guru, kita tuh harus waspada. Apakah anak itu sudah mulai bosan atau anak itu sudah mulai jenuh atau anak itu sudah mulai. Jadi sebagai pendidik kita harus kreatif. Bagaimana anak supaya anak tidak merasa kelelahan, supaya anak tidak merasa bosan. Apakah kita harus melakukan kegiatan menyanyi atau kita melakukan kegiatan menari yang menarik perhatian anak. Kemudian yang terakhir, gunakanlah waktu penilaian secara efisien. Jadi kita sebagai pendidik harus tepat waktu dalam menggunakan waktu, karena anak itu mudah bosan. Daya tangkap anak itu, daya konsentrasi anak itu hanya 5 menit. Setelahnya mereka sudah pikirannya sudah kemana-mana, sudah ingin bermain, sudah ingin berlari. Itu. Selanjutnya yaitu metode dan instrumen asesmen. Nah, metode dan instrumen asesmen ini, untuk metode asesmen yang digunakan yaitu metode observasi. Karena mengapa menggunakan metode observasi? Karena metode ini lebih mudah digunakan, atau karena metode ini digunakan secara langsung dan sangat akrab untuk mempelajari perkembangan anak-anak. Kemudian instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian yang digunakan ini adalah ragam instrumen terstruktur gabungan, yaitu instrumen yang menggabungkan instrumen terstruktur seperti checklist dan catatan naratif. Nah, instrumen penilaian asesmen ini kebanyakan pendidik atau kebanyakan digunakan itu seperti teknik checklist. Baiklah, terima kasih. Ini sekian dari penjelasan saya tentang langkah-langkah asesmen anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dadah. Baiklah, nama saya Teduri Handayani. Di sini saya akan membahas pada bagian B, yaitu teknik penilaian. Nah, pada materi yang akan kami bahas hari ini, kami mendapatkan 8 teknik penilaian. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada
percakapan, yang ketiga ada penugasan, yang keempat ada unjuk kerja, yang kelima ada hasil karya, yang keenam ada catatan anekdot, yang ketujuh ada portofolio, dan yang kedelapan ada deskripsi profil anak. Baiklah, di sini saya akan membahas teknik penilaian yang pertama, yaitu observasi, di mana teknik ini sering dilakukan oleh seorang guru. Teknik observasi ini yaitu proses teknik penilaian yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui informasi mengenai si anak tersebut secara langsung dan langsung berinteraksi dengan si anak, baik menilai melalui sikapnya atau perilaku anak tersebut. Yang kedua itu ada percakapan. Teknik percakapan ini adalah suatu teknik penilaian untuk mendapatkan informasi dari seorang anak secara langsung, di mana teknik percakapan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada teknik penilaian percakapan yang berstruktur, dan yang kedua ada teknik penilaian percakapan yang tidak berstruktur. Yang ketiga itu ada teknik pemberian tugas, di mana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada peserta didik. Yang keempat itu ada unjuk kerja. Nah, pada teknik unjuk kerja ini, seorang guru melihat secara langsung aktivitas anak dalam kegiatan belajar dari peserta didik tersebut. Yang kelima itu ada hasil karya, di mana teknik penilaian hasil karya ini merupakan cara menilai suatu hasil karya dari peserta didik yang telah dibuat sesudah melakukan kegiatan seni. Yang keenam itu ada catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini merupakan teknik penilaian yang di dalamnya berisi tulisan singkat mengenai peristiwa yang bermakna, insiden, sesuatu dari kegiatan anak dalam sehari-hari. Yang ketujuh itu ada portofolio, di mana teknik penilaian portofolio ini berisi kumpulan tugas-tugas yang telah terorganisasi secara individu, yang di dalamnya itu termuat tugas-tugas hasil karya. Yang terakhir itu ada, yaitu yang kedelapan ada deskripsi profil anak, yaitu dengan cara mencatat semua perkembangan dan kejadian anak yang akan ditampilkan melalui baik itu dari kehidupan sehari-hari anak. Terima kasih. Saya Tri Sagita Aprisa dari kelompok 1-2 tahun akan melanjutkan pemaparan materi dari makalah kami. Yang ke-C, laporan perkembangan anak usia dini. 1. Pengertian pelaporan. Pelaporan merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian tentang perkembangan anak setelah mengikuti layanan atau pembelajaran di satuan pendidikan PAUD. Maksudnya seperti ini. Pihak guru akan merekomendasikan hasil pencapaian yang didapatkan oleh anak di sekolah, kemudian akan dilaporkan kepada orang tuanya agar orang tuanya mengetahui pencapaian apa yang telah didapat oleh anak. Laporan perkembangan ini dibuat secara tertulis oleh pendidik agar menjadi bukti untuk ditunjukkan kepada kedua orang tuanya. Laporan berupa deskripsi pertumbuhan mengenai sikap atau pengetahuan dan keterampilan anak. Maksudnya di sini, pelaporan itu akan ditunjukkan kepada kedua orang tuanya mengenai sikap anak di sekolah seperti apa dan bagaimana. Yang kedua itu pengetahuan anak itu pengetahuannya berkembang atau tidak. Dan yang ketiga itu keterampilan anak. Nah, keterampilan anak itu akan dinilai juga dan dilaporkan juga kepada kedua orang tuanya agar orang tuanya bisa mengetahui perkembangan anaknya. Adapun 6 aspek perkembangan penilaian. Yang pertama itu perkembangan nilai moral dan agama. Yang kedua, perkembangan motorik. Yang ketiga, perkembangan kognitif.
Yang keempat, perkembangan bahasa. Yang kelima, perkembangan sosial emosional. Yang keenam itu perkembangan seni. Nah, keenam perkembangan tersebut akan dinilai oleh guru dan akan direkomendasi untuk dilaporkan juga kepada kedua orang tuanya. Tata cara penulisan laporan perkembangan anak itu, yang pertama itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, pelaporan itu salah satunya itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami karena agar kedua orang tua si anak bisa lebih mudah memahami sesuatu. Yang kedua itu memberikan informasi tentang tingkat pencapaian atau pembelajaran anak sesuai dengan kenyataan. Nah, maksudnya seperti ini. Pelaporan atau hasil rekomendasi dari guru itu untuk ditunjukkan kepada kedua orang tuanya harus benar-benar valid atau benar-benar nyata dan sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak tersebut. Yang ketiga, isi laporan menggambarkan perkembangan anak. Nah, jelas tentu laporan itu harus mengenai tentang perkembangan dan pencapaian anak. Yang keempat itu memberikan rekomendasi bahwasanya guru mencatat atau merekomendasi hasil pencapaian anak tersebut untuk ditunjukkan atau diberikan kepada kedua orang tuanya agar menjadi bukti nyata untuk ditunjukkan supaya orang tuanya percaya. Yang terakhir itu laporan bersifat personal. Maksudnya di sini laporan bersifat personal itu laporan yang bersifat pribadi. Nah, di sini laporan itu ditunjukkan secara individu pada orang tuanya agar orang tua murid lain tidak mengetahui tentang kekurangan anak tersebut. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.